Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena Anda sudah bersedia hadir untuk kembali diwawancarai. Pada wawancara kedua ini, saya ingin menggali lebih dalam pengalaman Anda, khususnya bagaimana Anda memahami, merasakan, dan memaknai pengalaman serta setelah terpapar konten marriage is scary di media sosial. Baik, sebelumnya saya lupa perkenalkan, saya Fariza Meisa NR, saya mahasiswi psikologi angkatan 2024. Sebelumnya juga saya ingin mengingatkan di sini bahwa tidak ada jawaban benar ataupun salah. Jadi silakan ceritakan sesuai dengan apa yang Anda rasakan dan Anda alami. Apakah Anda bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Iya, Kak, bersedia. Oke, baik. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Boleh diceritakan bagaimana tadi perjalanannya ke sini sebelum berangkat ke sini? Alhamdulillah lancar, tapi sebelum itu saya pergi antar laundry, sekalian ambil laundry saya dulu, dan sempat juga pergi beli makan. Terus di situ saya belikan obat juga untuk teman saya, terus antarin obat. Nah, setelah itu baru saya ke sini. Oke, baik. Berarti sibuk ya sebelum ke sini. Lumayan, Kak. Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu kita, tidak perlu berlama-lama, saya langsung masuk ke pertanyaan yang pertama saja ya. Baik, kalau Anda merefleksikan lebih jauh, bagaimana Anda melihat hubungan antara pikiran Anda dan konten yang Anda konsumsi? Kalau saya pikirkan sekarang itu, Kak, dari konten-konten yang saya lihat kemarin-kemarin, hubungan itu seperti kayak tidak terasa, tapi sebenarnya kuat sekali efeknya ini. Awalnya saya merasa kayak yang mengontrol apa yang kulihat itu, tapi lama-lama saya sadar justru apa yang saya lihat itu membentuk cara saya berpikir untuk kedepannya. Jadi seperti ada prosesnya pelan-pelan, tidak langsung berubah, tapi kayak langsung bentuk sudut pandang saya. Dan kayak yang awalnya itu saya tidak sadari gini efeknya sebenarnya dari konten-konten yang saya konsumsi kemarin, tapi berlanjut setelah proses-proses yang tadi saya sebutkan, itu buat saya agak kaget. Iya, ini sebenarnya terjadi tanpa saya benar-benar sadari proses ini. Itu aja, Kak. Oke, berarti itu awalnya kayak Anda tidak menyadari ya bahwa kayak ternyata setelah terpapar konten ini banyak yang mengubah cara berpikir Anda. Iya, Kak, kayak gitu. Setelah terpapar di konten marriage scary ini, banyak sekali perspektif dalam kehidupan saya yang berubah, terutama tentang pernikahan. Yang awalnya gambaran saya itu tentang hal-hal yang hal-hal yang menyenangkan, dilakukan bersama pasangan. Pokoknya semua itu adalah gambarannya, full gambaran yang menyenangkan. Namun setelah terpapar konten ini, saya mengubahlah pandangan saya dalam hal itu. Oke, baik. Nah, tadi Anda bilang ada merasa perubahan ya dalam cara berpikir itu. Boleh diceritakan apakah Anda merasa perubahan apa itu dalam cara Anda memahami realitas setelah sering melihat konten tersebut? Perubahan setelah sering melihat konten tersebut itu hanya banyak sekali sih, Kak. Apalagi dari pandangan untuk pernikahan ke depannya. Nah, saya itu kayak jadi merasa lebih lebih, ini pikiranku lebih terisi oleh kemungkinan-kemungkinan terburuk
yang akan terjadi dalam pernikahan dibandingkan sebelum saya melihat konten ini. Yang seperti saya katakan tadi, isinya pernikahan itu adalah gambaran-gambaran hal-hal yang menyenangkan dilakukan bersama pasangan. Nah, padahal sebenarnya memang secara langsung saya memang belum mengalami fase itu, tapi ya mungkin bisa dibilang efek dari konten inilah yang membuat saya seperti ini, membuat pikiran saya dan pandangan saya itu tentang pernikahan jadi seperti ini. Dan apa juga ya kak, realitas yang saya pegang itu sekarang bukan hanya dari pengalamannya saya pribadi, tapi karena saya melihat konten marriage is scary ini secara berulang, jadi kayak realitasnya saya tentang pernikahan itu juga berdasarkan dari konten yang saya lihat dari media sosial itu. Jadi kadang-kadang membuat saya bingung sendiri, apakah ini betul-betul realitas yang terjadi dari pernikahan atau cuma pandanganku lah yang terbentuk dari konten-konten yang saya lihat dari sosial media itu. Oke, baik. Kemudian jadi realitasnya sekarang itu dulu Anda ini memandang bahwa pernikahan itu kayak sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kayak isinya itu kebahagiaan semua. Tapi setelah ternyata terpapar konten ini, Anda itu jadi tidak berpatokan hanya ke menyenangkannya saja, tapi terkait juga dengan realitas-realitas atau kemungkinan yang terburuk. Iya kak, begitu awalnya. Karena saya memandang pernikahan sesuatu yang menyenangkan, dan setelahnya itu banyak hal-hal terburuk yang tergambarkan dalam pikiran saya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda memaknai konflik antara apa yang Anda lihat di media sosial dan apa yang Anda lihat di kehidupan nyata? Kalau saya memaknai konflik yang saya lihat dari media sosial dan yang saya lihat di kehidupan nyata itu kak, sebenarnya konfliknya itu cukup terasa Ki. Cuma karena di satu sisi di kehidupan saya itu tidak selalu ada kejadian-kejadian yang seperti yang di konten katakan, tapi di media sosial itu yang muncul justru kayak kejadian-kejadian apa ya disebutnya, ekstrim dan emosional. Jadi kayak saya berada di dua sisi begitu kan, antara kehidupan nyatanya saya yang tidak selalu melihat hal seperti itu, dan di media sosial kak yang selalu muncul. Kadang saya tahu itu kalau misal tidak semua hal itu seperti itu, tapi tetap saja yang lebih melekat di pikiran saya memang yang justru negatif, karena sejak dari dulu memang yang setiap saya melakukan sesuatu yang paling melekat di pikirannya saya itu adalah kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jadi begitu kak, 50-50. Oke, baik. Jadi ternyata yang Anda lihat di dunia nyata itu tidak seperti gambaran-gambaran yang diberikan di media sosial ya? Iya kak, begitu. Oke, baik. Selanjutnya, ketika Anda menyadari hal itu, bagaimana Anda menyikapinya? Sebenarnya sih kak, kayak saya coba untuk lebih sadar saja, seperti coba kak untuk selalu buat diriku berpikir untuk tidak terlalu terpengaruh sebenarnya, karena belum tentu kan semua yang saya lihat itu harus langsung dipercaya. Apalagi ini bukan saya lihat secara langsung, ini cuma saya lihat dari sosmed. Tapi jujur sebenarnya walaupun saya sadar akan hal-hal itu, bahwa semuanya itu mungkin ada lah yang disetting atau bagaimana, tetap saja perasaan takut itu sering muncul. Jadi kayak saya belum sepenuhnya itu bisa mengontrolnya. Kayak mungkin cuma lebih sadar saja kalau itu sebenarnya tidak
tidak secara umum lah terjadi. Itu cuma terjadi di sedikit orang mungkin. Oke, jadi Anda itu kayak mencoba untuk lebih sadar saja ya untuk saat ini menyikapinya begitu, tidak walaupun sadar tapi bisa juga sewaktu-waktu kembali lagi perasaan takut itu karena adanya paparan konten ini. Iya kak, kayak kalau misal lagi ndak kupikir lagi lihat ke konten yang bahagia tentang pernikahan itu lebih netral kira pikiranku. Tapi kalau misalnya ini konten muncul lagi, ada lagi ketakutan yang muncul di pikiranku itu kayak tertrigger begitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya apakah pengalaman ini mempengaruhi cara Anda melihat masa depan Anda sendiri? Iya kak, cukup mempengaruhi. Apalagi kayak apa ya, fase pernikahan mungkin sudah tidak jauh dari usianya saya, dan mungkin fase yang akan saya ambil ke depannya itu setelah ini ya kehidupan pernikahan kak. Jadi saya jadi lebih banyak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Apalagi saya yang bilang tadi, saya selalu memikirkan kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi pada saat saya menjalani fase tersebut. Namun sebelumnya itu kak mungkin kayak apa ya, saya melihat masa depan itu kayak lebih sederhana, lebih bahagia. Apalagi kehidupan pernikahan bersama pasangan itu gambarannya seperti gambaran-gambaran pasangan-pasangan yang bahagia di sosmed kak. Tapi setelah lihat konten marriage scary ini, pandangannya saya tentang pernikahan, tentang pasangan di masa depan itu jadi lebih kompleks dan kayak rumit sekali begitu. Apalagi banyak sekali masalah-masalah rumah tangga yang sudah tersebar di sosmed, orang-orang yang mungkin kayak ingin berbagi pengalaman menakutkannya. Itu yang buat pikiranku tentang fase pernikahan itu, tentang dunia pernikahan jadi lebih rumit. Ini kayak bukan berarti sebenarnya kak kayak saya tidak mau menikah, bukan, tapi ada perasaan waspada begitu. Jadi dari konten ini saya lebih waspada untuk mungkin atau lebih selektif lah dalam memilih pasangan, dan juga lebih berhati-hati lah nantinya kalau misal sudah dalam tujuan saya untuk menikah. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pengalaman ini mempengaruhi harapan Anda terhadap pasangan di masa depan? Pengalaman ini mempengaruhi saya terhadap pasangan di masa depan itu kayak apa ya kak, saya jadi lebih punya standar pasangan itu lebih ke arah emosionalnya, kayak cari ke pasangan yang emosionalnya itu stabil dan lain-lain. Jadi saya merasa aman lah secara emosional. Maksudnya itu kayak saya lebih memikirkan bagaimana pasangan saya memperlakukan saya, bagaimana komunikasinya, bagaimana tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya soal cocok atau tidaknya kak, tapi aspek-aspek yang tadi juga jadi pertimbangan saya ke depannya. Tapi lebih ke apa sih? Sebenarnya lebih ke apakah saya merasa aman atau tidak dalam hubungan ini, kayak gitu. Oke, jadi harapan Anda itu terkait dengan pasangan di masa depan itu standarnya ke keamanan emosional ya, agar Bisa merasa aman dalam suatu hubungan.
Iya Kak, kayak gitu. Apalagi kayak rata-rata yang dari konten yang saya tonton itu pasangannya itu lebih ke tidak stabil secara emosional, itu yang membuat banyak kejadian-kejadian kurang menyenangkan dalam dunia pernikahan terjadi kayak gitu Kak. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda merasa pengalaman ini itu membuat Anda lebih siap atau justru lebih ragu? Jujur sih Kak, sebenarnya keduanya. Itu kalau dari segi lebih siap, saya merasa lebih siap dalam arti lebih sadar atau tidak terlalu naif begitu. Tapi di sisi lain, saya juga jadi lebih ragu karena terlalu banyak hal yang saya pertimbangkan. Jadi seperti ada peningkatan kesadaran, tapi juga peningkatan keraguan. Jadi apa ya Kak? Kesimpulannya itu kalau dibilang siap enggak, tapi kalau dibilang ragu juga tidak, 50-50 begitu. Oke, jadi di sini Anda memandang kalau ternyata apa ya, bukan dominan ke ragu ataupun siap, tapi keduanya kayak tetap ada rasa waspada, tapi juga bukan yang bilang takut untuk menikah secara betul-betul yang tidak ada pikiran bahwa tidak ingin menikah. Iya Kak, kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya, jika Anda melihat diri Anda sekarang, bagaimana Anda menggambarkan posisi Anda terhadap pernikahan? Kalau melihat diri saya sekarang, saya gambarkan itu posisinya saya terhadap pernikahan berada di posisi tengah begitu Kak. Artinya kayak saya tidak sepenuhnya menolak, tapi juga tidak seantusias dulu. Yang saat saya memandang pernikahan itu adalah kebahagiaan dalam berkeluarga dengan pasangan. Nah, saya masih melihat pernikahan sebagai sesuatu yang mungkin, tapi dengan banyak catatan dan pertimbangan. Jadi lebih hati-hati dan tidak ingin terburu-buru kalau untuk saat ini Kak, kayak gitu. Oke, berarti di sini posisinya masih di tengah-tengah ya, yang masih banyak pertimbangan lah sebelum melanjutkan ke jenjang yang pernikahan. Iya Kak, kayak gitu. Oke. Selanjutnya, apakah ada perubahan dalam cara Anda merespon konten yang sama sekarang? Kalau sekarang sih Kak, iya ada lumayan ada perubahan. Sekarang itu saya lebih sadar saat nonton konten-konten yang dipaparkan di media sosial. Dulu yang kemarin-kemarin mungkin pas konten ini lagi naik-naiknya, saya langsung terbawa emosi. Nah, sekarang itu saya lebih cari aman, mencoba ambil jarak sedikit. Tapi walaupun begitu, sebenarnya tetap saja Kak, kayak ada bagian dari diriku yang masih terpengaruh kalau misal lihat konten ini. Jadi perubahannya itu lebih ke kesadaran, bukan sepenuhnya perubahan reaksi kalau konten ini muncul lagi di media sosialnya saya. Oke, baik. Jadi tidak seperti pas awal ya, yang betul-betul reaksinya itu kaget atau apa berlebihan begitu. Iya Kak, begitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda memaknai pengalaman ini dalam konteks diri Anda secara keseluruhan? Sebelumnya saya melihat ini sebagai pengalaman yang membuka cara berpikirnya saya, tapi juga lumayan menantang bagi saya begitu, karena saya jadi harus belajar membedakan mana yang perlu saya jadikan pelajaran dan yang mana yang tidak perlu terlalu saya bawa ke dalam diri saya.
Jadi seperti proses belajar juga sebenarnya sih Kak, walaupun tidak selalu nyaman. Oke, jadi Anda memaknai bahwa pengalaman ini dari konten ini bahwa jadi sebuah pelajaran ya untuk membedakan mana yang bisa diambil untuk pembelajaran, mana yang tidak perlu terlalu dibawa ke diri sendiri. Iya Kak, kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya, jika Anda memberi kesempatan untuk melihat kembali ke pengalaman ini dari luar diri Anda, apa yang Anda sadari? Boleh diulang Kak? Jika Anda diberi kesempatan untuk melihat kembali pengalaman ini dari luar diri Anda, apa yang Anda sadari? Mungkin saya akan melihat bahwa kayak apa nih Kak? Saya menyadari bahwa saya cukup mudah terpengaruh oleh hal-hal yang emosional. Dan saya juga sadar bahwa saya cenderung memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa depan. Jadi dari situ saya mungkin merasa lebih perlu seimbang untuk memandang sesuatu. Tidak hanya dari satu sisinya saja Kak, kayak gitu. Oke, jadi Anda kalau dilihat dari luar itu Anda itu berarti kayak mudah ya terpengaruh terkait dengan hal-hal yang emosional. Terus juga cenderung itu selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Iya Kak, kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah pengalaman ini mengubah cara Anda memahami diri Anda sendiri? Sebenarnya kalau dari pengalaman ini ya Kak sih lumayan mengubah caraku untuk memahami diriku sendiri. Kayak saya jadi lebih kenal begitu bagaimana cara saya berpikir dan merespon sesuatu. Saya jadi tahu bahwa saya cukup reflektif, tapi di samping itu saya juga mudah overthinking. Jadi pengalaman ini memang bukan cuma tentang pernikahan sebenarnya sih Kak dari menonton konten itu, tapi juga tentang bagaimana cara saya memahami diri saya sendiri. Oke, jadi pengalaman ini tuh betul-betul berdampak ya. Jadi awalnya cuman karena sebuah pernikahan dari paparan konten-konten pengalaman orang terkait dengan ketakutan memberikan perspektif bahwa pernikahan itu menakutkan, tapi Anda juga jadi paham ya dengan bagaimana sebenarnya cara Anda memandang suatu fenomena. Iya Kak, kayak gitu singkatnya sih. Oke, selanjutnya jika Anda merangkum seluruh proses ini sebagai perjalanan pengalaman, bagaimana Anda menggambarkannya? Saya melihatnya sebagai proses dari tidak tahu, lalu mulai merasa, lalu mulai mempertanyakan hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi kayak begitu sih sebenarnya singkatnya, tapi bukan langsung berubah sebenarnya Kak, tapi bertahap. Dan sekarang saya masih ada di tahap mempertanyakan dan mencoba memahami semuanya dengan lebih seimbang. Artinya kayak tidak melihat dari satu sisi saja, tidak melihat dari satu realitas saja, tapi melihat dari keduanya, sehingga hal-hal yang coba saya pahami itu semuanya lebih seimbang. Oke, baik. Terkait dengan emosi dan pikiran Anda, bisa diceritakan momen ketika pikiran itu biasanya muncul kayak pemikiran-pemikiran tadi saat terpapar konten-konten marriage scary ini? Biasanya muncul itu Kak kalau misal kalau misal ini kontennya muncul kembali, artinya dalam artian kalau misal saya scroll
medsos dan suasana media sosial saya itu tenang, konten-konten yang positif, terutama konten-konten pasangan yang bahagia kayak gitu. Langsung muncul konten ini itu kayak apa ya, tiba-tiba ada yang trigger, dan itu waktu munculnya biasanya kalau kayak suasana mulai tenang, terutama sebelum tidur dan ketika saya mungkin lagi apa ya, lagi kosong lah begitu ceritanya Kak, alias kayak sedang sendiri tanpa aktivitas. Nah kayak di momen-momen seperti itu biasanya pikiran saya seperti punya ruang untuk pikir hal-hal yang saya pertanyakan sebelumnya, dan awalnya mungkin hanya satu hal kecil yang terlintas Kak, dan itu langsung berlanjut ke berkembang itu pikiran-pikiran semakin jauh dan mungkin semakin mendalam. Awalnya itu misal tentang ingatan tentang satu konten yang mungkin pernah saya lihat tentang Mary Carey ini, tapi lama-lama berkembang jadi banyak kemungkinan yang saling terhubung. Saya juga hubungkan dengan masa depan saya juga menjadi hubungkan untuk kehidupan pernikahan saya ke depannya, yang kayak seperti awalnya itu satu pikiran yang picu gila Kak, pikiran-pikiran lain begitu. Kadang juga saya tidak sadar sebenarnya kalau sudah cukup lama berada di situasi itu. Jadi sampai akhirnya saya merasa seperti terjebak dalam pikiran saya sendiri sebenarnya. Padahal itu yang awalnya memicu cuma satu pikiran kecil yang berkembang jadi banyak pikiran-pikiran yang mungkin sudah bisa dibilang lumayan jauh lah, dan kayak tidak mungkin bila terjadi untuk saat ini gitu Kak. Oke, jadi muncul itu baik, selanjutnya apa yang paling sering muncul saat itu? Yang paling sering muncul itu Kak bukan kejadian yang jelas sebenarnya, tapi lebih ke bayangan kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai harapan saya. Jadi kayak bukan seperti saya membayangkan ya Kak satu kejadian secara detail, tapi lebih seperti potongan-potongan skenario yang mungkin menurut saya itu terasa tidak nyaman lah. Misalnya bayangan tentang hubungan yang tidak berjalan baik seperti yang dibagikan oleh orang-orang di media sosial, atau situasi yang membuat saya merasa tidak aman. Misal saya lihat itu ada kasus-kasus dalam pernikahan KDRT lah dan lain-lain, dan lumayan apa ya Kak, lumayan parah menurutku sih kalau dari penilaianku. Nah sebenarnya itu, tapi walaupun saya bilang tadi kayak bentuknya itu tidak selalu jelas, tapi emosinya itu ke dirinya saya lumayan kuat Kak. Jadi yang lebih terasa itu perasaannya sih dibanding gambaran visualnya saya, bukan visual sih, lebih Kak, iya gambaran visualnya di masa depan kayak gitu Kak. Oke, baik. Selanjutnya apa yang dirasakan tubuh Anda saat saat kembali muncul pikiran-pikiran tersebut? Kalau saya perhatikan setelah muncul pikiran-pikiran tersebut itu ada sih Kak perubahan di tubuh saya. Walaupun itu mungkin perubahannya tidak terlalu ekstrim ya. Biasanya mungkin cuma merasa agak tegang, kayak sulit betul-betul rileks. Karena napas juga terasa sedikit lebih berat atau tidak senyaman biasanya Kak, kalau pikiran ini muncul. Selain itu, pikiran yang terus berjalan juga setelah pikiran ini muncul itu membuat saya lebih sulit untuk betul-betul istirahat. Jadi seringkali hasilnya setelah pikiran-pikiran ini muncul itu berujung pada pola tidurnya saya.
di situ singkatnya itu kayak saya jadi susah tidur karena beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya. Jadi kayak bukan hanya di pikiran sebenarnya, tapi juga terasa memang kalau di kondisi tubuhnya saya. Oke, jadi ini juga berdampak ya ke apa yang dirasakan di tubuhnya Anda, kayak dari pikiran itu jadi membuat tegang atau bisa jadi bikin tidak nyaman. Iya kak, begitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda merespon kondisi tersebut? Kalau sejauh ini sih kak, cara saya merespon kondisi tersebut itu biasanya saya mencoba alihkan pikiran saya, alihkan perhatian saya. Misalnya dengan, kan ini biasanya konten ini muncul itu di TikTok dan di Instagram. Nah, saya itu langsung alihkan untuk buka media sosial yang lain, atau kayak apa ya, coba untuk melakukan hal yang mungkin bisa alihkan pikiran saya, yang kayak cari kesibukan lain kak. Tapi cara yang paling efektif itu menurutnya saya yang ini, membuka media sosial lain. Saya beralih ke Twitter, X. Nah kayak gitu kak. Tapi sebenarnya setelah itu tetap sikap muncul, tidak selalu berhasil begitu artinya. Apalagi kalau saya sudah terlalu terbawa dengan efek-efek dari konten yang dipaparkan ini. Kalau sudah seperti itu, saya cenderung kayak hanya biarkan saja pikiranku ini sampai yang betul-betul dia yang reda sendiri. Kadang juga saya bangun untuk mencoba tenangkan dirinya saya. Dan yang betul-betul kayak apa ya, lumayan struggle sih kak di fase ini. Artinya kayak prosesnya itu tidak langsung cepat begitu. Oke, baik. Jadi Anda itu coba alihkan perhatian ya, misalnya kayak menghindari media sosial yang banyak memaparkan tentang konten marriage is scary. Iya kak, kayak gitu. Oke, selanjutnya, apakah Anda itu pernah mencoba cara lain untuk merespon atau untuk mengalihkan perhatian? Pernah kak, selain dari buka media sosial lain ya. Pernah. Itu saya coba untuk lebih rasional sebenarnya dalam tahap ini. Kayak saya mengingatkan diri sendiri bahwa apa yang saya pikirkan itu belum tentu terjadi ke depannya. Saya coba untuk membedakan antara kenyataan dan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Tapi biasanya emosi itu datang lebih dulu sebenarnya sih kak, sebelum saya sempat berpikir rasional ini. Jadi kayak walaupun saya tahu secara logika, tetap saja butuh waktu untuk betul-betul bisa tenangkan dirinya saya, kayak gitu. Oke, jadi tetap butuh waktu ya, tidak mudah untuk untuk menghandle perasaan-perasaan yang cemas terkait dengan konten ini. Iya kak, sangat-sangat butuh waktu. Oke, baik. Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi nilai Anda tentang hubungan? Itu saya jadi lebih menekankan pentingnya rasa aman kak sebenarnya, yang seperti yang tadi, rasa aman secara emosional dan komunikasi dalam hubungan juga. Kalau sebelumnya mungkin itu saya melihat hubungan lebih sederhana, sekarang saya melihat bahwa hal-hal seperti bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka saling bertukar pikiran, mungkin itu semuanya sangat penting. Artinya kayak setelah saya melihat konten ini, saya langsung berpikir bahwa kehidupan pernikahan itu bersama pasangan adalah kehidupan yang kompleks, tidak lagi sederhana. Jadi saya lebih sadar itu bahwa hubungan itu bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang
bagaimana seorang pasangan itu bisa saling menjaga dan memahami satu sama lain kayak gitu. Baik itu dari segala hal yang berkaitan dengan pernikahannya mereka ataupun hal-hal kecil yang mungkin jadi detail-detailnya mereka selama hidup sebagai pasangan. Baik, selanjutnya, apakah ada nilai baru yang muncul setelah pengalaman-pengalaman ini? Nilai baru yang muncul, oh iya ada kak. Itu saya merasa ada nilai kehati-hatian yang muncul dalam diri saya. Kayak saya jadi tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan hubungan pernikahan. Saya merasa lebih penting untuk memahami situasi dengan lebih dalam dulu, kayak sebelum betul-betul melangkah untuk ambil keputusan tersebut. Jadi kayak ada semacam perubahan dari yang sebelumnya lebih santai, menjadi lebih mempertimbangkan banyak hal yang sebelumnya lebih memikirkan bahwa pernikahan itu sederhana, menjadi memikirkan bahwa pernikahan itu memang cukup kompleks. Jadi yang muncul itu ada nilai kehati-hatian ya, kayak jadi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, kemudian juga lebih waspada terkait dengan hubungan. Iya kak gitu. Nah, dari situ bagaimana peran lingkungan sekitar Anda dalam hal ini? Kalau lingkungan sekitar itu kak justru kadang membantu saya melihat bahwa tidak semua seperti yang saya lihat di media sosial dari orang-orang sekitar saya, terutama keluarga saya. Saya masih bisa melihat contoh hubungan yang berjalan dengan baik, harmonis, dan menurut saya itu lebih sederhana. Itu sedikit membantu saya untuk tidak sepenuhnya terfokus pada hal-hal negatif sebenarnya. Jadi lingkungan itu seperti menjadi penyeimbang sebenarnya sih kak dalam kondisi ini, walaupun pengaruh media sosial tetap menjadi yang terkuat. Oke. Baik, selanjutnya jika Anda berdiskusi dengan orang lain, apa yang Anda rasakan? Kalau saya berdiskusi dengan orang lain, yang saya rasakan itu biasanya sedikit lebih tenang setelah berdiskusi, karena saya mendapatkan sudut pandang lain yang mungkin tidak saya pikirkan sebelumnya sih kak. Itu membantu saya untuk melihat bahwa ada perspektif lain selain yang saya lihat di konten-konten yang ada di media sosial. Tapi walaupun begitu, setelah selesai diskusi, kadang pikiran saya tetap kembali ke pola sebelumnya kak, kayak gitu. Jadi ketika berdiskusi itu bisa lebih tenang begitu, tapi itu tidak itu hanya perasaan sesaat dan bisa lagi muncul kembali pikiran-pikiran yang sebelumnya dipikirkan terkait pengalaman marriage is scary. Iya kak, kayak gitu. Apalagi kalau misal saya sedang tidak ada kerjaan, itu pasti muncul lagi walaupun sudah diskusi. Oke, baik. Selanjutnya, jika Anda melihat diri Anda ke depan, apa yang Anda harapkan? Sebenarnya sih kak, kalau saya lihat diri saya ke depan ya, saya tuh berharap saya lebih tenang dan lebih seimbang dalam melihat sesuatu, tidak cuma dari satu sisi, tidak terlalu fokus pada kemungkinan buruk saja, tapi juga bisa melihat dari sisi lain yang lebih positif. Saya juga ingin bisa tetap waspada, tapi tidak sampai membuat saya merasa takut berlebihan atas rasa waspada saya kayak gitu. Jadi harapannya itu bisa melihat dari sisi positifnya saja, tidak yang ingin agar tidak berlebihan begitu. Iya kak, kayak gitu. Iya sih kak, begitu sebenarnya singkatnya. Kayak
Kan dari awal saya selalu bilang saya melihat sesuatu dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi ke depannya. Nah, saya mau itu selanjutnya saya melihat sisi sisi baiknya lah, sisi positifnya lah, kayak gitu. Semoga itu. Oke, baik. Selanjutnya itu jika Anda merangkum dari pengalaman ini, bagaimana sih Anda memaknai ini dalam satu kalimat? Kayak gimana ya, Kak? Saya merasa kalau memang sih, Kak, pengalaman ini membuat saya lebih sadar, tapi di saat yang sama juga membuat saya lebih banyak berpikir dari sebelumnya. Itu kalau diminta untuk satu kalimat. Tapi kalau untuk digambarkan secara keseluruhan, dari pengalaman melihat konten-konten ini, sebelumnya saya lebih Kak, secara umumnya lah wanita yang pikirkan perasaan saja. Tapi setelah adanya konten ini, saya lebih banyak mempertimbangkan sesuatu, dalam melakukan sesuatu juga tidak terburu-buru. Saya lebih mempertimbangkan keputusan. Saya juga lumayan selektif dalam memilih hal-hal, serta pokoknya banyak lah, Kak, pertimbangan yang muncul setelah adanya pengalaman ini. Oke, baik. Nah, hal apa yang paling berkesan dari pengalaman ini menurut Anda? Yang paling berkesan ya, Kak, yang paling berkesan itu pikiran saya sebenarnya sih, Kak. Kayak kesadarannya bahwa pikiran saya itu bisa dipengaruhi tanpa saya sadari. Yang kayak wow, gampang ya tercuci otaknya saya, kayak gitu. Itu membuat saya melihat diri saya dengan cara yang berbeda sebelum adanya pengalaman ini. Karena ternyata apa yang saya konsumsi itu punya dampak yang cukup besar dalam perubahan hidup saya, apalagi dengan cara saya memandang masa depan, apalagi soal pernikahan, pemilihan pasangan, kayak gitu, Kak. Panjang dan lumayan menggambarkan bagaimana sisi-sisi negatif maupun positif tentang sesuatu, kayak gitu. Oke, jadi kedepannya lagi-lagi terkait dengan kesadaran ya. Setelah Anda jadi ingin lebih sadar dan terbuka pikirannya dan belajar untuk memahami secara seimbang serta juga selektif dalam memilih pasangan. Iya, Kak, kayak gitu. Oke, baik. Jika Anda memaknai pengalaman ini sebagai perjalanan hidup, bagaimana sih pandangan Anda jika Anda memaknai ini sebagai pengalaman dalam perjalanan hidup? Kalau dibilang memang maknai pengalaman ini sebagai perjalanan hidup, saya melihat ini sebagai bagian dari proses belajar, Kak, kayak gitu. Belajar untuk lebih mengenal diri saya sendiri, walaupun mungkin prosesnya itu tidak selalu nyaman. Tapi pengalaman ini tuh membuat saya lebih reflektif dan lebih sadar, serta lebih realistis terhadap cara saya berpikir dan merespon sesuatu. Oke, baik. Bagaimana perasaan Anda setelah wawancara ini? Kalau setelah wawancara ini, Kak, saya merasa lebih sadar dan lebih memahami diri saya sendiri. Karena tadi itu selama proses wawancara saya lebih bercermin lah, refleksi diri juga,
kayak gitu. Mungkin tidak langsung membuat semuanya terasa lebih ringan, tapi setidaknya saya jadi lebih jelas melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran saya kayak gitu. Oke, baik. Jadi apa yang ingin Anda lakukan ke depannya begitu? Kalau bisa diceritakan sedikit. Sebenarnya kalau misal ditanya tentang apa yang ingin saya lakukan ke depan itu banyak sekali Kak. Tapi kalau dalam konteks ini saya ingin lebih sadar dalam mengonsumsi konten-konten yang ada di media sosial, dan juga saya ingin lebih sadar dengan pikiran saya sendiri. Saya mau belajar untuk tidak langsung terbawa oleh apa yang saya lihat, tapi mencoba dulu memahaminya. Banyak Kak, tapi itulah intinya. Oke, baik. Jadi harapannya itu dan juga saya tangkap ya dari semua yang Anda bisa bilang tadi, bahwa Anda itu ingin lebih sadar, kemudian juga betul-betul selektif lah dalam memilih pasangan, gitu. Iya Kak, kayak gitu. Oke, baik. Sebelum mengakhiri sesi wawancara kita hari ini, saya ingin bertanya, apakah masih ada hal yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan? Sudah tidak ada Kak yang mau disampaikan. Oke, sekali lagi betul-betul sudah tidak ada informasi yang Anda ingin berikan terkait dengan pertanyaan wawancara kita pada hari ini, atau ada yang ingin diklarifikasi? Tidak ada ya Kak, sudah cukup. Oke, baik, sudah cukup ya. Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaan Anda dalam wawancara ini, serta semua jawaban yang Anda berikan itu sangat membantu dalam memahami pengalaman Anda secara lebih mendalam. Semoga wawancara ini bisa menjadi ruang refleksi yang bermanfaat bagi Anda, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.